Perkenalkan, nama saya Faisal Ahmad Ridani. Di sini saya akan menguji one sample t-test, uji arah kiri. Di sini saya memiliki data, yaitu seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata hasil belajar mahasiswa yang aktif mengikuti kegiatan adalah sama dengan 75. Untuk membuktikan hal tersebut, peneliti memilih secara acak 30 orang mahasiswa yang aktif di organisasi mahasiswa. Adapun nilai rata-rata hasil belajar ke 30 orang mahasiswa tersebut adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di data ini ya. Maka disusun sebuah hipotesis sebagai berikut. Hipotesis H0 titik 2 sigma lebih besar dari 75, rata-rata nilai mahasiswa yang aktif organisasi lebih besar dari atau sama dengan 75. HA titik 2 sigma kurang dari sama dengan 75. Rata-rata nilai mahasiswa yang aktif organisasi kurang dari atau sama dengan 75. Adapun kaidah pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama dengan cara membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Jika T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak. Jika T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima. 2. Dengan cara membandingkan taraf signifikasi. Jika sig lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Jika SIG kurang dari 0,05, maka HA ditolak. Ini ada sedikit kesalahan, jadi akan dilanjutkan di SPSS. Datanya sudah saya perbaiki, kemudian ke SPSS. Ke variabel view saya kasih nama rata-rata, kemudian di enter, kemudian akan muncul seperti ini. Kemudian ke data view, data ini tinggal kopas dari tabel yang tadi. Kemudian kita coba analyze compare mean, one sample t-test. Oke. Sini ada rata-rata, ditarik ke sini. Klik option. Option 95%. Continue. Test value diisi 75. Klik OK. Di sini ada datanya. One sample statistik rata-rata N ada 30, data yang tadi. Min atau pertengahan itu ada 74,30 sekian. Terus standar deviation-nya ada 7.02. Standar error 1,28 sekian. One sample t-test rata-rata
rata-ratanya ada ini, ada T min titik 546, ada deviasi 29, main difference-nya ada min titik 70 titik sekian, powernya ada min 3 titik 32 sekian, dan ada upper 1,92 sekian. Jadi ini datanya. Ini akan saya akan saya jelaskan lagi. Interpretasi dari hasil output yang tadi dapat disimpulkan dari data ini. Pada tabel output one sample statistik menunjukkan bahwa sampel penelitian ini berjumlah N sama dengan 30 orang. Rata-rata nilai mahasiswa adalah 74,30 sekian dengan standar deviasi 7,02 sekian dengan standar error 1,28 sekian. Dalam kasus ini terlihat adanya perbedaan rata-rata yaitu sebesar min 70, yaitu rata-rata hitung dikurangi rata-rata hipotesis. Yaitu 74,30 sekian dikurangi 75 sama dengan min 70. Perbedaan sebesar min 70 ini mempunyai range antara batas bawah min 3,32 sekian sampai batas atas 1,92 sekian. Pada tabel output one sample statistik memuat data hasil analisis uji T-sampel min 546. Bila T-hitung ini dimuat akan menjadi min 546 dengan derajat kebebasan df sama dengan 29 atau n-1, di mana T-hitung lebih besar dari T-tabel. Min 546 lebih besar dari min 27,3, maka H0 ditolak, maka HA diterima. Artinya bahwa rata-rata nilai mahasiswa yang mengikuti organisasi lebih kecil dari 75 dari yang tadi diperkirakan. Dengan membandingkan taraf signifikasi dengan galatnya jika SIG lebih besar 0,05, maka H0 diterima. Jika SIG lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Pada kasus ini terlihat bahwa SIG lima 546 karena SIG lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Berarti HA ditolak. Artinya rata-rata nilai mahasiswa lebih besar atau sama dengan 75 yang seperti tadi diperkirakan.
kesimpulan berdasarkan hasil analisis uji T1 sampel tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai mahasiswa yang mengikuti kegiatan organisasi lebih rendah dari yang diperkirakan, yaitu lebih kecil dari 75, atau nilai yang diperkirakan peneliti kurang dari 75. Artinya hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata mahasiswa yang mengikuti kegiatan organisasi bisa diterima. Dan untuk para mahasiswa yang mengikuti organisasi bisa mengurangi kegiatannya, atau bila ada kegiatan mereka bisa sharing-sharing tentang pekerjaan mereka agar bisa diselesaikan tepat waktu, atau kalau bisa lebih awal agar di akhir tidak eh, tidak keganggu dengan pekerjaan-pekerjaan mereka yang lain. Oke, sekian. Terima kasih.